Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba membahas sedikit tentang teori pengambilan keputusan. Salah satu yang ada dalam pokok bahasan kepemimpinan. Jadi dalam kepemimpinan kita harus mengambil keputusan dan kadang-kadang dalam pengambilan keputusan ada data yang mencukupi, ada juga data yang mencukupi. Nah, hari ini kita ngambil teori tentang analisis pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Artinya di sini kita melihat bahwa yang tadi saya bilang bahwa dalam pengambilan keputusan terkadang kita mempunyai data yang cukup untuk bisa mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan, tapi kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan data yang cukup. Bahkan kadang-kadang kita tidak punya data yang secara akurat atau tidak dapat diukur, gitu ya. Jadi pengambilan keputusan seringkali dapat dilakukan di bawah ketidakpastian, kadang-kadang. Tapi ada juga yang kadang-kadang itu menjadi sebuah hal yang seringkali, di mana terkadang pengambilan keputusan yang harus dilakukan itu tidak ada datanya atau tidak ada data yang akurat atau sulit untuk diukur. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena lingkungan berubah. Terkadang lingkungan berubah itu dalam keadaan yang mendadak, kadang juga lingkungan berubah dalam keadaan yang pelan-pelan. Kalau dalam pelan-pelan kita bisa ngeliat trennya, gitu. Tapi dalam keadaan yang mendadak gitu ya, misalnya ada tren baru atau teknologi baru, ada bencana alam kayak kemarin kita sempat ngalamin COVID gitu ya, itu kan bukan sesuatu hal yang bisa diprediksi gitu karena memang itu adalah pandemi dan itu luar biasa. Jadi kadang kita harus mengambil keputusan dalam keadaan yang seperti itu. Nah, konteks ini keputusan itu harus dibuat dan ini sekali lagi dan disebut sebagai pengambilan keputusan yang tidak menggunakan data yang valid atau probabilitas yang terukur, gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa teori yang kebetulan membahas tentang bagaimana data itu tidak mencukupi atau tidak valid atau tidak terukur dengan baik, sehingga tapi kita harus mengambil keputusan. Teori yang ada dan dibahas di saat ini adalah kriteria dari Laplace, kriteria dari Hurwitz, kriteria maksimum atau maximax, dan kriteria minimum, min, serta kriteria regret atau savage criterion, gitu ya. Kita bahas dulu dari kriteria Laplace. Jadi di sini yang mengantarkan teorinya adalah Pierre Simon Laplace. Dia ada seorang Prancis dan karena dia orang matematika, jadi dia ngomongin probabilitasnya dengan cukup baik gitu ya, karena mungkin dia lebih paham tentang hal ini. Laplace bilang dalam metode pengambilan keputusan yang menggunakan informasi tentang probabilitas, masing-masing keadaan atau hasil tidak tersedia. Jadi ada beberapa keadaan gitu ya, bila ada beberapa keadaan dan tidak ada data yang tersedia, maka ini pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara seperti ini. Kriteria ini berdasarkan prinsipnya bahwa dalam ketidakpastian, jika tidak ada alasan untuk mempercayai salah satu keadaan lebih dari yang lain, maka setiap keadaan dianggap sama. Jadi kalau misalnya ada 3 kemungkinan, kita tidak bisa bilang bahwa kemungkinan ini terjadi pada A, berarti di B juga nggak bisa, di C juga nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada kepastian mungkin terjadi di A, berarti juga bisa terjadi di B, juga bisa terjadi juga di C gitu. Jadi ini yang disebut sebagai kriteria Laplace. Jadi kriteria Laplace, bila keadaan atau data tidak tersedia di salah satu, maka semuanya harus dianggap sama. Kalau misalnya data tersedia atau mungkin terjadi di salah satu kejadian, maka keadaan yang lain juga harus dianggap sama. Yang gampangnya gini, sewaktu video ini dibuat, ini masih banyak orang masih ngomongin tentang siapa sih Fufu Fafa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Fufu Fafa itu si X gitu. Kalau misalnya ada orang bilang si Fufu Fafa itu X, berarti siapapun bisa jadi Fufu Fafa gitu. Karena ini kan ada mungkin terjadi pada seseorang, ya harusnya terjadi juga sama yang lain. Atau dari salah satu badan negara itu bilang bahwa si Fufu Fafa itu bukan si X, kalau si Fufu Fafa itu bukan si X, berarti siapapun bukan Fufu Fafa. Jadi kita nggak bisa bilang kalau bukan X ya si Y, nggak bisa gitu juga karena tadi datanya tidak tersedia gitu ya. Nah, contoh yang lain adalah kalau ada situasi perusahaan ingin memiliki supplier baru untuk komponen penting, beberapa komponen
berapa supplier potensial memiliki reputasi yang baik, namun data historisnya mereka belum banyak. Nah, penerapannya adalah dengan cara menghitung dari semua kriteria evaluasi, ya, dari kualitas, harga, pengiriman, dan seterusnya, maka diambil rata-ratanya, gitu. Kenapa? Karena setiap supplier mungkin bisa dipercaya, tapi juga setiap supplier mungkin juga tidak bisa dipercaya, maka harus ada perhitungan yang diambil rata-ratanya, gitu ya. Dari dalam hal ini sekali lagi, dalam kriteria Laplace, bila terjadi ketidakpastian atas semuanya, tapi semuanya potensial dalam kasus ini, maka dianggap semuanya sama. Bila semuanya itu mampu untuk mempunyai kualitas produk yang bagus, maka semuanya pasti punya, dihitunglah semuanya. Kalau misalnya ada kemungkinan setiap supplier ini punya harga yang bisa jadi murah, maka dihitunglah semuanya gitu. Jadi nggak ada yang bilang nggak boleh diambil keputusan salah satu aja gitu, yang tapi harus diambil rata-ratanya. Seperti yang tadi yang kasus Fufafa. Kalau si X itu bukan Fufafa, berarti setiap orang bukan Fufafa, karena dia nggak harus sama. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah kriteria yang pertama, adalah kriteria Laplace. Lalu yang kedua ada kriteria Hurwitz. Kriteria Hurwitz adalah kriteria yang dihantarkan oleh Leo Hurwitz gitu ya. Di sini metode pengambilan keputusan yang menggabungkan elemen optimisme dan pesimisme. Kriteria ini memberikan bobot pada hasil terbaik, optimis, atau yang terburuk, pesimis, dari setiap alternatif kemungkinan dari keputusan. Ya. Contohnya nih, ada situasi di mana kita harus memilih di antara dua supplier dengan kualitas produk yang sama, namun harga dan keadaan pengiriman yang berbeda. Misalnya supplier A, dia harganya lebih murah, tapi kadang-kadang bisa jadi pengirimannya telat, gitu ya. Atau yang di B, pengiriman selalu on time, tapi harganya kadang-kadang suka naik, gitu ya, kayak gitu. Nah, untuk memilih ini, maka biasanya kita harus melihat dulu keadaan yang kira-kira optimis kita bisa, gitu ya. Atau kita juga harus mikirin juga, nih kalau misalnya terjadi sesuatu gimana, gitu. Nah, dalam kasus kita memproduksi barang, itu sebenarnya untuk beberapa perusahaan ya, banyaknya gitu, kita menciptakan barang kalau ada yang meminta gitu. Nah, begitu kita ada permintaan baru kita bikin barang. Dan tentunya begitu ada permintaan kita harus menyampaikan ini sesuai dengan waktunya. Jadi sebenarnya harus ada kehandalan dari kita untuk bisa menyampaikan ini tepat waktu. Begitu kita diminta untuk menyampaikan tepat waktu, berarti kita memproduksi juga tepat waktu. Dan berarti kita harus punya sumber daya juga yang tepat waktu, gitu ya. Bahan baku tepat waktu. Jadi optimisme ini adalah kita nggak usah mikirin berapa harganya gitu loh kalau optimis, yang penting nyampe gitu loh ya. Jika perusahaan lebih optimis, bobot yang lebih besar akan diberikan pada harga terendah gitu ya. Sebaiknya bila perusahaan ini pesimis, harga nggak masalah, yang penting pengiriman tinggi. Nah, ini yang jadi masalah. Begitu kita bilang, aduh takutnya nih kita nih nggak bisa mencukupi nih waktunya, berarti harganya nggak masalah, yang penting pengiriman tepat waktu. Kita optimis, ada kekhawatiran kalau misalnya deadline itu nggak bisa, tapi kalau misalnya oh deadline masih lama, ya udah nggak apa-apa deh kita nyari yang harganya rendah aja, agak-agak pengiriman agak telat nggak apa-apa. Kenapa? Karena waktunya masih cukup. Jadi gitu. Jadi kita lihat dulu keadaan kita optimis atau enggak kita mengejar target kita, gitu ya. Ini kriteria Hurwitz. Berikutnya ada kriteria regret atau savage criterion. Di sini kriteria regret itu dikembangkan oleh Leonard Savage. Di sini berfokus pada penghindaran penyesalan atau regret yang mungkin timbul dari pembuatan keputusan yang salah. Sekali lagi, dalam pengambilan keputusan dengan probabilitas yang susah diukur atau tidak terukur gitu ya, ada kemungkinan kita akan mengambil keputusan yang salah, jelas gitu ya. Nah, untuk menghindari keputusan yang salah ini atau penyesalan yang besar ini, kita harus bisa mengambil keputusan yang kira-kira agak sedikit menguntungkan buat kita gitu ya. Jadi menurut si Leonard Savage gitu, kriteria ini didasarkan pada konsep bahwa pengambilan keputusan ingin meminimalkan penyesalan maksimum yang mungkin terjadi. Jadi misalnya nih, misalnya saya mau hadir ke dalam sebuah rapat yang menentukan itu karir saya gitu loh. Itu diadakan sekitar 2 jam yang akan datang.
Nah, kalau misalnya saya pakai kendaraan umum, pilihannya dua, saya naik Transjakarta atau saya naik ojek online. Kalau saya naik Transjakarta, itu waktunya pas banget gitu. Misalnya saya sampai sana itu 1 jam 45 perhitungannya gitu kan, 1 jam 45 nyampe gitu loh. Dengan ongkos ya sekitar misalnya 3.500 misalnya. Tapi pilihan kedua saya naik ojek online, bayarnya bisa 35.000 karena waktunya jaraknya lumayan jauh gitu. Ini pilihan nih. Kalau misalnya saya pikir ini kan masih bisa ya waktunya cukup, ya udah saya akan cari yang paling murah, saya naik Transjakarta. Cuma masalahnya ini di jam sibuk. Keputusannya mana yang harus saya ambil? Saya naik Transjakarta lebih irit tapi nyampenya pas banget waktunya, atau saya ngeluarin duit lebih besar tapi saya bisa lebih cepat nyampe di sana. Sekali lagi ada resiko. Kalau misalnya macet, nyeselnya minta ampun. Gitu ya. Untuk menyelesaikan ini, saya mengambil keputusan yang penyesalannya itu mungkin terjadi, tapi nggak terlalu gede gitu. Gitu. Jadi ini disebut sebagai kriteria savage atau kriteria regret gitu ya. Contohnya nih yang mungkin terjadi adalah memilih antara dua supplier dengan kualitas produk yang sama, namun dengan harga yang berbeda. Jika harga dari salah satu supplier naik drastis setelah pengambilan keputusan, misalnya saya mau pakai A, kan si A juga mungkin bisa naik juga, si B juga naik juga, maka akan terjadi penyesalan. Nah, gimana caranya supaya bisa meminimalisasi dari penyesalan ini? Gitu. Caranya menurut si Savage ini adalah memilih supplier dengan selisih harga terkecil di antara harga saat ini dengan harga tertinggi yang mungkin bisa terjadi gitu. Naiknya pasti naik, cuman naiknya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu loh. Ini ada kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kita ngambil yang kira-kira nyesel nih tapi nggak nyesel banget gitu ya. Jadi kayak tadi tuh nyesel nih duitnya jadi kepake banyak tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nunggu juga nggak apa-apa karena yang penting rapatnya berjalan dengan lancar gitu. Seperti itu kayak itu ya. Lalu berikutnya adalah kriteria maksimum atau maximax adalah pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip optimisme ekstrim. Metode ini fokus pada hasil terbaik yang mungkin dicapai dari setiap alternatif keputusan dan memilih alternatif dengan hasil yang terbaik di antara semua kemungkinan. Ya, jadi keputusan ini bersifat optimis. Jadi diambil yang terbaik kira-kira yang mana yang paling bagus gitu ya. Lalu berikutnya yang minimin adalah pendekatan pengambilan keputusan dengan lebih konservatif dibandingkan kriteria maksimum. Metode ini fokus pada hasil terburuk yang mungkin dicapai dari setiap alternatif. Keputusan yang memiliki alternatif dengan hasil terburuk terbaik di antara semua alternatif. Jadi setiap keputusan pasti ada yang terburuknya, kita ambil ya kira-kira yang paling buruk tapi yang paling bagus lah gitu ya, memilih alternatif dengan hasil terburuk terbaik gitu loh. Jadi semuanya buruk, buruk kan dari A sini, buruknya dari B sini, buruknya dari C ini, tapi kira-kira dari semua kriteria yang buruk yang mendingan yang mana gitu kira-kira gitu ya. Ini sering digunakan untuk meminimalkan resiko dan memastikan hasil yang lebih aman. Jadi uh, semua keputusan bagus, tapi ada sisi jeleknya gitu ya. Begitu kita tahu sisi jeleknya dari setiap keputusan kita ambil sisi jeleknya yang agak sedikit mendingan gitu ya. Nah, ini adalah minimum kriteria minimum atau minimin gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa cara atau teori yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan bila sebuah keadaan itu tidak mempunyai data yang cukup baik untuk kita mengambil keputusan dalam keadaan yang solid gitu ya, keadaan valid. Tapi kalau misalnya keadaannya memang susah terukur atau mungkin datanya kurang atau mungkin tanpa data, berarti kita harus bisa nebak-nebak. Nah, tapi nebak-nebaknya ini nggak seperti nebak-nebak kayak lempar koin gitu ya, tergantung nasib nggak juga. Dalam teori manajemen ada juga yang disebut sebagai teori ini, teori analisis tanpa probabilitas. Jadi kita lihat probabilitasnya yang kemungkinan terjadi seperti apa, resiko yang terjadi seperti apa, penyesalan yang terjadi kemungkinan seperti apa, gitu ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dengan pembahasan yang
lain dengan bahasa juga yang lebih sederhana, karena sebenarnya teori dari semua yang ada di channel ini hanya dibahas dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana. Dan sekali lagi silakan nanti Anda sekalian mencari lebih dalam lagi dari ini, karena ini hanya sebagai pengantar aja. Terima kasih, saya pamit. Sehat-sehat semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.